Halo teman-teman, kembali lagi di konten bahas komik. Seperti biasa, di konten ini gue akan bahas komik dari segi cerita latar belakangnya, karakter, dan tentu saja apakah komik yang akan gue review sangat recommended atau tidak. Tapi perlu diingat, gue tidak bahas keseluruhan ceritanya, hanya membahas sedikit alur ceritanya saja. Dan sisanya kalian silahkan baca sendiri. Dan di bahas komik episode kali ini, gue akan bahas komik manhwa lagi yang bergenre fantasi action. Di manhwa ini bercerita tentang seorang yang mati dan kembali lagi ke masa lalu. Si MC mati secara tragis dan kembali lagi ke masa lalu untuk menyelamatkan kekasihnya dan dunia. Nama manhwanya adalah Reincarnation of the Suicidal Battle God. Sebelum mulai ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar gue menjadi semangat bikin kontennya. Bercerita tentang seorang pria bernama Zephyr. Dia adalah manusia yang tersisa di dunia karena dunia miliknya sudah hancur akibat ulah dewa iblis. Berawal dari 1 tahun sebelumnya, manusia berperang dengan para iblis yang akhirnya kalah. Dan tersisa hanya satu manusia. Manusia tersebut adalah Zephyr itu sendiri. Ketika dunia sudah hancur, Zephyr sendiri mati-matian bertahan hidup untuk menjadi kuat. Untuk melawan orang yang menyebabkan kehancuran dunia miliknya. Orang tersebut adalah dewa iblis yang bernama Tartarus. Singkat cerita, Zephyr sudah mengalahkan para anak buah Tartarus sampai tersisa hanya Tartarus sendirian. Kemudian Zephyr pun melawan Tartarus dan pada akhirnya tetap kalah dengan tombak yang tertusuk di perutnya. Setelah Zephyr kalah, Tartarus memberikan tawaran ke Zephyr untuk menjadi anak buahnya. Karena Tartarus sangat mengagumi Zephyr yang sangat kuat sampai bisa membuat Tartarus kewalahan. Zephyr yang mendengar itu, Zephyr tidak senang dengan tawaran Tartarus. Karena Zephyr hanya mengorbankan teman-temannya bahkan kekasih miliknya yang dia cintai. Akan tetapi Zephyr pun pura-pura setuju dengan tawaran Tartarus. Ketika Tartarus mengulurkan tangannya, Zephyr pun memegang tangan Tartarus dengan sangat erat. Seketika Zephyr teringat kata-kata kekasihnya tentang sifat buruk miliknya. Dan berkata kalau kekasihnya menanamkan magic miliknya. Magic tersebut untuk meledakkan diri Zephyr dengan ledakan yang sangat kuat. Zephyr pun langsung mengaktifkan magic untuk meledakkan dirinya. Kemudian menunjukkan jari tengah miliknya sambil berkata ke Tartarus, "Dasar bajingan!" Dan pada akhirnya Zephyr mati dengan meledakkan dirinya. Ketika membuka matanya, Zephyr terdapat di ruangan seperti istana. Zephyr pikir ini adalah di akhirat. Ketika Zephyr berbicara sendirian, tiba-tiba ada suara di belakang Zephyr yang mengatakan ini bukanlah akhirat, melainkan salah satu lantai istana para dewa. Kemudian muncul sosok perempuan bersayap. Dia adalah malaikat tertinggi yang bernama Mercedes. Mercedes kemudian bilang kalau Zephyr seharusnya sudah di akhirat. Akan tetapi dengan otoritas 3 dewa terkuat, Zephyr akan dikirim kembali ke masa lalu. Mercedes kemudian menunjukkan dewa Tartarus yang marah karena terluka akibat ledakan bunuh diri Zephyr. Dan dewa Tartarus ingin bertarung lagi dengan Zephyr. Zephyr pun tersenyum mendengarnya. Kalau Tartarus ingin mati di tangannya, maka Zephyr dengan senang hati akan melawannya lagi. Kemudian Zephyr pun setuju untuk kembali ke masa lalu untuk melawan dewa Tartarus lagi. Mercedes kemudian menggunakan magic miliknya untuk mengirim Zephyr ke masa lalu. Tentu saja ingatan Zephyr tidak hilang sama sekali. Dengan begitu Zephyr bisa mengumpulkan dan bertemu teman-teman seperjuangannya lagi untuk melawan dewa Tartarus. Dan tentu saja dia akan bertemu dengan kekasihnya yang dia cintai lagi. Ketika mata Zephyr terbuka, Zephyr berada di dalam sebuah tambang. Dia ingat kalau kejadian ini sekitar 10 atau 20 tahun yang lalu, di mana Zephyr masih menjadi seorang budak, yang tugasnya menambang di sebuah pertambangan di dekat gereja. Zephyr pun tersenyum dengan hal ini. Akan tetapi malaikat Mercedes memberikan sebuah ucapan, yang dimana Zephyr mendapatkan kekuatan hadiah dari para dewa. Zephyr pun senang dengan hadiah yang dewa berikan. Dengan begitu, Zephyr bisa membalaskan dendamnya ke dewa iblis Tartarus.
dan menyelamatkan teman-temannya dan menyelamatkan dunia tempat dia tinggal. Oke teman-teman, itulah cerita latar belakang dari manhwa ini. Untuk kelanjutan ceritanya, kalian silahkan baca sendiri biar seru. Selanjutnya kita akan bahas alur ceritanya. Pertama-tama kita bahas dari segi ceritanya. Untuk yang suka genre fantasi, manhwa ini sangat bagus ceritanya. Dan action di manhwa ini sangat menegangkan dan seru. Karena MC bisa menggunakan berbagai macam senjata dan ahli dalam seni bela diri. Dan tentu saja ini ada sistemnya. Tapi sistemnya lebih kepada menunjukkan skill milik MC. Untuk menunjukkan perkembangan MC saja agar menjadi lebih kuat. Dan kayaknya hanya MC yang bisa melihat Windows skill. Karena tidak menunjukkan apakah karakter lain bisa melihat skill milik mereka sendiri. Tapi karakter lain bisa menggunakan skill dan magic. Untuk sistem milik MC tidak ada stat atau yang lain-lain. Melainkan hanya deskripsi skill dan progress skill yang didapatkan sama MC. Untuk manhwa dengan genre kembali ke masa lalu, menurut gua ini setupnya sangat bagus. Karena si MC sudah sangat kuat sejak awal. Karena dia hanya manusia yang tersisa dan terkuat di dunianya. Jadi MC memiliki tingkat survive yang sangat tinggi. Untuk magic, item, dan world buildingnya cukup bagus. Terutama pengetahuan MC tentang hal-hal dunia miliknya. Seperti racun dan obat-obatan. Dan untuk dari segi grafik gambarnya, manhwa ini menurut gua cukup bagus. Mata gua cukup dimanjakan dengan grafik gambar manhwa ini. Selanjutnya gua bedah dari segi MC-nya. Untuk setup kepribadian MC-nya sangat bagus. MC cukup terbilang sangat keras kepala. Karena sudah dijelaskan di awal cerita. Akan tetapi yang bagus dari si MC-nya adalah dia tidak pernah melupakan jasa-jasa temannya apalagi gurunya. Yang dimana gue cukup respect sama kepribadian si MC. Dan yang terakhir, MC-nya juga mempunyai wawasan yang cukup luas. Karena dia memiliki guru-guru yang ahli di bidangnya di masa lalunya. Dan yang terakhir, gue akan menilai manhwa ini. Menurut gue dari segi alur ceritanya gue sangat suka. Apalagi bergenre fantasi barat dan juga action. Ceritanya juga tidak membosankan, penuh misteri, magic, dan setup world buildingnya sangat bagus. Jadi untuk overall gua kasih nilai manhwa ini 5 dari 5. Oke teman-teman, itulah review manhwa Reincarnation of the Suicidal Battle God. Semoga kalian suka dengan pembahasan gua. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut dengan ceritanya, silahkan baca sendiri. Gua jamin worth it. Kalau kalian ingin bertanya lebih lanjut, silahkan berkomentar. Jika kalian ingin gua review komik-komik selanjutnya, silahkan di drop komentar. Sebagai pengingat, gua juga menulis web novel bergenre action dan fantasi yang berjudul Between the Strongest and the Weakest Family. Kalian bisa membacanya secara gratis hanya di Noveltoon. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk mengunjungi blogspot gua. Linknya juga ada di deskripsi. Dan untuk terakhir, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Oke, kalau begitu terima kasih telah menonton konten bahas komik. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.